Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita satu dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dan kami bersyukur atas berkat-Mu dalam hidup kami. Semalam boleh kami lewati dan Tuhan menyertai kami. Pagi hari ini kami bangun dengan penuh pengharapan dan keyakinan Tuhan menyertai kami. Kami akan memulai aktivitas kami dengan bersama-sama membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan yang menyertai, memampukan dan memberikan kami hikmat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini diambil dari Yesaya pasal 50 ayatnya yang keempat. Yesaya pasal 50 ayatnya yang keempat yang demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Judul perenungan kita adalah kekuatan kata-kata. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu berkata-kata adalah hal yang paling sering kita lakukan dalam hidup ini. Barangkali saking seringnya kita lupa bahwa kata-kata yang kita lontarkan, yang kita ucapkan, itu memiliki dampak, daya, kekuatan yang begitu besar. Contohnya saja, ada orang yang kemudian mengatakan, itu kecil. Bagi orang yang mengatakan itu, barangkali memang itu adalah hal yang memang mudah baginya, sering dia temui. Tapi bagi orang lain yang mendengarkan, mungkin hal itu adalah hal yang menyakitkan. Dalam hal ini, kata-kata yang dilontarkan kemudian bisa menjadi luka bagi orang lain. Padahal hanya pernyataan yang sepele. Mungkin memang berdasarkan pengalaman, tetapi rupa-rupanya bisa membuat orang lain terluka hatinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun juga kata-kata bisa memberikan semangat. Ketika ada orang yang letih lesu, kemudian berbeban berat, seorang kawan, seorang sahabat datang kemudian bertanya, "Kenapa raut wajahmu begitu muram? Lagi mikirin apa sih?" Kemudian seorang yang bermuram muka ini menceritakan pergumulan-pergumulannya. Yang mendengarkan kemudian di akhir mengatakan, "Saya yakin Tuhan sedang memproses hidupmu. Dan saya juga yakin bahwa Tuhan memproses hidupmu itu karena Tuhan tahu kamu bisa untuk melewati semuanya ini. Kamu bisa untuk menghadapi semuanya ini karena Tuhan beserta denganmu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata-kata bisa memberikan semangat bagi seseorang. Dan ketika orang yang berbeban mendapatkan dukungan, semangat dari kawan, sahabat, orang-orang terdekat, ataupun orang-orang jauh, akan memberikan daya yang khusus, memberikan daya yang luar biasa, semangat yang baru, bagi hati yang letih lesu, berputus asa untuk kembali bangkit, menjalani kehidupan dengan rasa syukur, menyadari bahwa anugerah Tuhan sungguh luar biasa dalam hidupnya, dan juga meyakini bahwa tiap pergumulan, tiap pencobaan tidak akan melebihi kekuatan diri sendiri. Jadi, saudaraku, mana yang akan saudaraku pilih? Kata-kata yang menyakitkan atau
kata-kata yang bisa memberikan semangat baru, kata-kata yang bisa memberikan daya untuk seorang bangkit, kata-kata yang bisa memberikan dampak pecah belah satu persekutuan, atau kata-kata yang kemudian membangun kerukunan, kebaikan bersama, membangun pemahaman. Itu ada dalam pilihan kita. Dan kiranya Tuhan senantiasa memberikan kita hikmat untuk kita berkata-kata, sehingga perkataan-perkataan yang kita ucapkan bisa menjadi berkat, bukan menjadi laknat. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur Engkau mengingatkan kami kembali tentang kekuatan dari kata-kata yang kami ucapkan, yang kami tuliskan. Bisa berdampak buruk ketika kami tidak menggunakan hikmat Tuhan. Bisa menyakiti, memecah belah ketika kami tidak menggunakan hikmat Tuhan. Tapi ketika hikmat-Mu menguasai kami, kata-kata itu bisa menjadi dampak yang positif, memberikan semangat, harapan, membuat orang-orang bangkit, dan membuat orang-orang kembali membangun kebersamaan dalam persekutuan yang hangat dan penuh dengan rasa persaudaraan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon hikmat-Mu untuk menolong kami dalam kami berkata-kata, sehingga kata-kata yang kami ucapkan bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Inilah permohonan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.